Pemirsa, banjir yang menerjang Kota Padang selama 3 hari berturut-turut berdampak pada kondisi pantai di Padang, Sumatera Barat yang kini penuh tumpukan kayu yang terbawa banjir. Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang tidak hanya meluluh lantakan permukiman warga. Ribuan batang kayu tersebut kini mematikan pariwisata dan melumpuhkan aktivitas nelayan. Ya, Greenpeace Indonesia menduga salah satu penyebab bencana di Pulau Sumatera akibat penyalahgunaan fungsi hutan dan lahan. Jadi yang saya dengar sebelum ada Galodo, ini memang sudah tidak bisa melaut ya selama 1 bulan. Ginilah. Sebelum Galodo ini udah nggak bisa melaut, Bapak ya. Kayu-kayu ini yang datang dari gunung, selama 1 bulan Bapak nggak bisa melaut warga Bapak yang 100 kakak ini. Artinya terdampak kayu, nggak bisa melaut, nggak bisa mencari uang. Jadi di daerah ini rata-rata memang nelayan ya, Pak? Iya betul, Otika. Sebelum Galodo ini nggak bisa melaut, kan hujan deras datangnya dulu. Nggak lama sudah turun datang juga Galodo. Kebetulan tak hari Kamis tanggal berapa Pak nak tahu. Kalau sembako nggak susah didapatin, nggak susah. Iya, cuma Yang susah untuk membelinya nggak ada. Nggak ada pitih ya, Pak? Ya nggak ada uangnya Iya. katanya, nggak ada Iya. pitihnya. Pak, saya dengar kabar gitu ya, bahwa karena Galodo ini beberapa warga tuh sampai berhutang untuk menghidupi keluarganya. Iya Ya? berhutang. Banyak sekali yang seperti itu, Pak. Mohon Bapak ya ada berhutangnya. PKH itu kan ada tuh artinya dari pemerintah kartunya. Iya. Sampai dia kasih ke warung, Untuk baru bisa- jaminan ya, Pak itu ya? jaminan baru bisa mengambil bahan pokok. Iya, karena mata pencaharian benar-benar Nah, terputus ya, tertutup. Pak. Ya. Kalau nggak ada itu mungkin dia nggak makan anak-anaknya. Sebelum bencana aku tiba, sebelum tuh 2 minggu sebelum tuh lah hujan badai kan, nggak bisa juga kami melalui, suami kami nggak bisa melalui. Jadi kan kami nggak bisa istilahnya untuk menghidupi keluarga tuh otomatis nggak bisa lah kan. Udah tuh setelah 2 minggu bertambah lojo keadaan seperti kok musibah yang dari bumi turun atau dari malan atau kami kan, sampailah sekarang lebih 2 minggu pula gitu. Berarti lah lebih kami sekeluarga atau keluarga yang lain-lain lah di Siko seluruhnya di Pasimoro Gantiang kok tidak bisa melalui gitu kan, yang tidak bisa untuk mencari pitih lah ke laut untuk membali bareh lah gitu. Imbasnya bagi kami tidak bisa melalui, bagi suami kami tidak bisa melalui. Yang bagi kami para ibu-ibu di Siko kan tidak bisa lo untuk kayak batana gitu kan, tuh bareh nado. Itu pandai-pandai lah caranya menghidupi diri masing-masing lah, seperti itu kami di pantai kok. Kami tidak lo tahu apa penyebabnya do, karena kan pagi kami jago lalu kan dicaliak pantai ko lah penuh deh kayu-kayu ko sedolahnya kan tuh lah tak kaji sih kami kan tahu-taunya kami cari lah media sosial kan kironya dari Lubuk Minturun alah terjadi banjir bandang pokoknya Galodo entah apa lah gitu kan. Nah itu yang saya tahu kami sudah tuh bertambah hari kedua hari ketiga bertambah juga kayu-kayu ko penuh sampai ke pantai kami ko seluruhnya gitu. Saya Gustika, saya relawan warga bantu warga melalui LBH Padang. Dari LBH Padang sendiri, mereka sudah mengkoordinasi menjadi first responders untuk bencana ekologis yang terjadi. Dan di sini, misalnya di pantai ini gitu ya, saya belajar bahwa ternyata dampak dari bencana ekologis ini yang hasil dari kebijakan pemerintah yang buruk tidak hanya memengaruhi orang-orang yang rumahnya terdampak secara langsung. Jadi misalnya kita bisa lihat di sini tidak banjir, tapi ternyata secara ekonomi betul-betul mata pencahariannya terputus. Jadi di situ sih saya belajar betapa gentingnya kita dalam tahapan saat ini udah bukan climate change lagi, cuma memang sudah emergency. Karena kalau change mungkin perubahan tuh bisa lambat, bisa cepat, cuma ini tuh udah dalam sekejap gitu. Jadi ini udah di tahapan yang tidak bisa diterima lagi, dan tentunya ini karena dunia gitu dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, tentunya dengan pemerintah yang ibaratnya menjual ini, pemulihannya tidak akan instan. Jadi hanya dengan misalnya memberikan bala bantuan dengan stiker muka kalian di karung-karung beras itu benar betul-betul tidak
it doesn't solve the core issue dari yang apa yang terjadi saat ini. Saat kita bisa lihat gitu, saat ini kita sedang ada di pantai di mana kita tidak terpikir bahwa nelayan itu sebenarnya juga menjadi korban bencana ekologis ini. Jadi Pak, yang ini kan kita melihat banyak kayu-kayu di pantai ini yang contohnya datang karena banjir bandang atau galodo. Namun sebenarnya yang saya dengar dari tadi saya keliling-keliling di sini, memang sudah 1 bulan ya Pak tidak bisa melaut. Memang sebelumnya kan sebelum awal galodo kan tanggal 27 kan masih cuaca ekstrim dan nggak melaut kami. Jadi gelombang tinggi ya Pak? Gelombang tinggi, badai kan, hujan lebat. Habis itu baru pas malam kejadian galodo itu kayu udah terdampar semua sih. Jadi kayu besar-besar. Jadi otomatis kalau kami paksakan ke laut, dampaknya kepada kami juga kan. Iya. Risiko kami yang nanggung. Tidak ada. Iya. Dan yang saya dengar juga dari para nelayan yang membersihkan sendiri ya Pak ya? Iya. Ya itu kan inisiatif dari kami kan. Kalau kami menunggu bantuan dari pemerintahan kan terutama nggak fokus ke sini, jadi kan lebih fokus yang berat. Dari 20 tahun Bapak Rizal berlayar gitu ya, melaut, ada perubahan-perubahan nih Pak yang Bapak lihat gitu di cuaca, di situasi gitu? Kan kalau dari dahulu Kak, kami tua-tua, ya istilahnya tua-tua pantai ya Kak, bisa dia menerka ini bulan ini nggak bisa ke laut, bulan ini nggak bisa ke laut. Kalau sekarang susah Kak, Susah. diterka juga. Itu kira-kira sejak berapa tahun terakhir? 3 tahun kebelakang ini lah Kak. 3 tahun Ya, belakangan. udah nggak bisa cuacanya itu diterka lagi kan. Kalau dulu otomatis bisa Kak. Kita berada di pesisir pantai Kota Padang, Sumatera Barat yang terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu yang lalu. Tumpukan kayu raksasa ini terdampar di sepanjang pantai di sejumlah titik di Kota Padang yang dihanyutkan oleh sungai-sungai yang hulunya kita duga sudah rusak oleh aktivitas yang berkaitan dengan penembangan karena ditemukan beberapa tanda yang baik itu yang menandakan kayu-kayu ini sebenarnya tidak jatuh secara alami. Kayu-kayu ini diduga sebagian besar merupakan kayu yang ditebang oleh sejumlah pihak tertentu. Hal ini membuat lahan di hulu sungai menjadi sangat rentan untuk terjadi longsoran karena aktivitas hujan yang sangat lebat. Sudah 1 bulan sebenarnya mereka tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim, ditambah dengan banjir bandang yang menghanyutkan kayu-kayu yang cukup besar ini, maka mata pencaharian mereka satu-satunya yakni melaut tidak bisa lagi dilakukan dan itu sangat berdampak terhadap perekonomian keluarga. Ini membuktikan bahwa krisis iklim menimbulkan korban-korban yang luput dari kita semua, yang luput dari mata pemerintah, agar mereka juga diperhatikan, agar mereka juga segera mendapatkan pemulihan, agar perekonomian mereka bisa kembali pulih seperti yang kita saksikan di tempat ini. Sudah saatnya kita menempatkan krisis iklim sebagai krisis yang akan berdampak begitu banyak masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak secara langsung.